Baik, confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan kota Madiun. Kita masih sama-sama tunggu perkembangannya, nanti kami akan update secara berkala terkait dengan peristiwa tertangkap tangan ini. Barang buktinya katanya membawa sejumlah uang itu salah berapa mas, lebih dari 500 Ya. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan fee proyek ataupun ikhwal dana CSR di Kota Madiun. Mas, selain Wali Kota Madiun, ada ASN lainnya sama swasta juga di situ? Ya, pihak-pihak yang diamankan selain Wali Kota ada dari penyelenggara negara atau PNS di Pemkot Madiun dan juga pihak swasta. Untuk jumlahnya nanti kami akan update dan rencana malam ini tiba di Gedung Merah Putih KPK. Mas, untuk yang waktu itu di wilayah Pati itu gimana? Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya. Mas, apakah salah satu yang diperiksa itu ada Bupati Pati sudah? Ya. Jadi guys, lagi banyak konten Menteri ISDM Somalia lagi seliweran ya. Seakan-akan media memframing negatif tentang dirinya. Seakan-akan netizen ngatain dirinya hitam, jelek, orang kampung, orang timur. Padahal media sama sekali nggak ada yang memframing dirinya. Netizen juga nggak ada yang ngatain fisik atau rasis. Yang selama ini kita kritisi itu adalah kebijakannya. Contoh seperti kebijakan tabung gas 3 kilo yang nggak boleh dijual di warung-warung sehingga terjadi kelangkaan gas yang pada akhirnya Presiden membatalkan kebijakan tersebut. Lalu pembatasan stok BBM swasta sehingga kita dipaksa pakai BBM sampah oplosan. Ada lagi pemberian izin tambang semakin liar termasuk di kawasan konservasi wisata yang membuat alam jadi makin rusak. Belum lagi rakyat kena bencana, dibohongin, dijanjikan listrik akan hidup 96%. Ditambah lagi ini orang ya adalah orang yang pertama kali mengusulkan pilkada kepala daerah lewat DPRD. Ingat ya, kita jangan mau ketipu sama ini orang ya. Dia selain ngerusak hutan, ngerusak alam, juga ngerusak demokrasi. Rhoma Irama sudah sadar dan mencintai para habaib. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ilahi. Oke, Bib, ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum Ana billah. uhibbukum. Aja mama. I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Semangat, terus setahun. Barang cil, barang cil. Amin. Yang melindas Afan gak diadili, kita yang membela malah diadili 1 tahun. Berat. Agak gitu. Nggak expect bakal segitu sih. Cuman nanti Ada yang bagi si Ipal, tadi yang satu tengilu demo, tengilu naon, tapi di penjara satu. nggak merasa adil. Harusnya bebas anak saya karena anak saya nggak bersalah, apalagi nggak ikut demo. Enggak ikut demo anak ibu? Nggak ikut demo, cuman nge-repost doang. Cuman posting di Instagram. Nggak adil banget untuk setahun, nggak adil banget.
Berarti mobilnya juga Rizka, berarti kita bertiga ya. Sama si Teh Dea kurang duduk cuma nggak boleh. Beda ijazah palsu dengan uang palsu. Undang-undang juga berbeda. Oke. Ya kan? Kita nyimpan uang palsu kalau ketahuan juga bisa diproses. Iya, betul. Ya kan? Apalagi menggunakan. Nah, sekarang kalau saya punya ijazah palsu dan saya sembunyikan atau saya bakar nih, apakah saya tidak bisa diproses? Saya tidak bisa diproses menyimpan ijazah palsu atau menghancurkan ijazah palsu kalau tidak saya gunakan. Ya, oke. Nah, Ya. karena ijazah palsu digunakan, berarti kan ini ayat 2-nya bermain di sini, menggunakan ijazah palsu tadi di KPU kan? Iya. Nah, KPU kan bisa jadi tersangka juga. Nah, kalau nanti sudah dibuktikan di ayat 2-nya bahwa pengguna kena, berarti nanti pengguna ditanya, ini dari mana? Oh, dari pemilihnya. Pemilih kena di situ, ditarik semua. Jadi kalau sekarang, contoh lah kan, misalnya ijazah itu yang pemilih Pak Jokowi misalnya, udah saya bakar aja. Apakah itu menyelesaikan masalah? Belum. Karena sudah digunakan di KPU gitu loh. Nah, ini beratnya situ. Artinya 2 KPU itu harus diperiksa juga ya? Diperiksa, KPU Solo, Jakarta dan pusat. Jakarta dan 3 ya berarti ya? Iya. Karena itu ada aspek penggunaan Penggunaan di situ. untuk konsultasi pejabat publik. Betul. Jadi harusnya KPU itu sebagai Iya. penyelenggara untuk pemilihan kepala daerah, Iya. calon anggota legislatif dan presiden, atau kepala daerah tadi ya diteliti sebenarnya bagaimana ijazah. Jangan dianggap, wah ini calon presiden, cukup sini fotokopi ya, nggak bisa, Pak.